wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi di mana pagi ini kita diberi kesempatan lagi untuk hidup, bernafas lagi, dan di pagi yang Masya Allah cerah ini kita diberi semangat lagi ya untuk sama-sama belajar Al-Quran di Arsa Mengaji. Mari kita sama-sama mengucap syukur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam kita haturkan ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya sampaikan, selalu mengingat perjuangan beliau sejak terutusnya beliau sampai ini kita bisa menikmati manisnya iman, manisnya Islam. Begitu juga masih diberi semangat untuk sama-sama mempelajari Al-Quran melalui program Arsa Mengaji. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari yaumul kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Kita bersolawat bersama ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya terima kasih saya haturkan kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Terima kasih Ibu, sampai episode 9 ini masih terus semangat untuk sama-sama belajar ilmu Al-Quran di Arsa Mengaji. Dan selanjutnya terima kasih kepada seluruh partisipan dimanapun berada, baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta, bahkan mungkin ada daerah-daerah yang jauh ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Arsa Mengaji sampai episode hari ini. Mudah-mudahan selalu Allah berkahi, Allah berikan kesehatan hingga episode-episode berikutnya masih terus semangat ya kita menuntut ilmu. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Abu Robani dan juga seluruh timnya yang sampai hari ini masih terus bersemangat ya Ustadz ya untuk sama-sama memberikan kita pemahaman mudah mengenai ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya Ustadz, mudah-mudahan Ustadz dan tim selalu dijaga kesehatannya, amin ya robbal alamin. Izinkan saya Nana dari CT Arsa Foundation untuk memandu acara 1 jam ke depan di Arsa Mengaji. Mudah-mudahan semuanya tetap stay ya sampai akhir, sampai selesai materinya disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Robani. Oke, seluruh tentang CT Arsa Foundation sudah saya sampaikan beberapa kali ya sebelumnya. Tapi kalau mau diingat-ingat lagi nih, masih ada yang penasaran apa sih CT Arsa Foundation? Apa sih kegiatannya? Seperti apa sih yang dilakukan kita setiap saat? Boleh banget seluruhnya cek di website kita di www.ctrsafoundation.org. Jadi semuanya kita jelaskan di sana, siapa yang mau berkolaborasi, siapa yang mau bergabung, bahkan siapa yang mau ikut serta sama kita nih berbuat kebaikan, boleh cek di sana ya. Dan kali ini Arsa Mengaji di episode ke-9 sama seperti episode-episode sebelumnya kita mempelajari tentang ilmu Al-Quran secara mudah dan menyenangkan. Tentunya program ini diinisiasi oleh CT Arsa Foundation dan Mobil Iqra, di mana tujuannya adalah membumikan Al-Quran. Kita sama-sama belajar Al-Quran, kita sama-sama bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, membacanya dengan cara tartil. Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Nah, kali ini saya juga akan menyampaikan tentang profil, tentang siapa lagi kalau bukan tentang Ustadz kita ya. Sepertinya setiap minggu akan terus saya ingatkan. Beliau adalah salah satu alumni dari Ma'had Al-Hikmah Jakarta, Lembaga Tahfiz Quran Jakarta. Lalu beliau juga alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam di Attaqwa Bekasi. Jadi kalau untuk masalah ilmu Al-Quran dengan metode QRQ-nya, jangan lagi diragukan. Nanti mungkin beliau akan sampaikan sedikit ya tentang metode ini. Tapi artinya metode ini adalah diperuntukkan untuk kita belajar Al-Quran secara sederhana dan menyenangkan. Sekali lagi saya ingatkan untuk peraturan nih kepada partisipan. Jadi jangan lupa seluruhnya untuk mendaftar ya di link yang sudah disampaikan oleh kru CT Arsa Foundation. Dan setiap pagi jika memang ikutan hadir di Arsa Mengaji setiap Jumat pagi hari setengah 7 sampai setengah 8, jangan lupa juga untuk terus mengisi presensinya. Peserta wajib memakai username dengan nama asli. Jadi kalau masih ada yang nama alias-alias atau masih ada nama brand handphonenya nih boleh dirubah ya, biar kita bisa saling kenal, nyapa-nyapa. Lalu menggunakan pakaian rapi dan sopan, ini sudah pasti ya semuanya karena kita belajar Al-Quran, pasti semuanya sudah menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi jangan sampai nih terlambat, sayang banget materinya kalau sampai sudah mulai tapi peserta baru masuk. Dipersiapkan dirinya beberapa menit sebelumnya dan 15 menit sebelumnya sudah bisa masuk ke room Zoom kita. Selama kegiatan berlangsung tidak diperkenankan keluar masuk room. Artinya jika memang tidak ada kebutuhan mendesak, tidak boleh atau mohon berkenan seluruh partisipan stay di tempat agar kita bisa menerima ilmunya dengan sempurna. Lalu selama pemateri sedang menjelaskan, seluruh audio peserta akan di-mute.
Jadi jangan sampai nih ada yang secara sengaja mengaktifkan suaranya pada akhirnya mengganggu kegiatan belajar mengajar di Arsa Mengaji pagi hari. Dan ini yang terpenting, wajib follow Instagram di @ctarsafoundation dan YouTube kita CT Arsa Foundation. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa juga di komen positif dan di-share sebanyak-banyaknya kemanapun karena di sana akan kita share sebanyak-banyaknya konten positif dan tentang pembelajaran Al-Quran juga. Ini dia yang paling spesial ya, selain media sosial kita yang harus di-follow, tanggal 20 November di 2020 kita akan mengadakan Arsa Mengaji spesial. Apa sih bedanya dengan Arsa Mengaji yang seperti biasa ini? Nah, untuk tahu apa spesialnya, jangan lupa semuanya ikut ya. Di 20 November 2020 jamnya masih tetap sama di tanggal 7. Jadi di situ akan ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang spesial. Untuk tahu lebih lengkapnya, ajak semua teman-temannya, ajak keluarganya, ajak rekan-rekannya untuk sama-sama menikmati manfaat di Arsa Mengaji spesial minggu depan ya. Jangan lupa dicatat. Oke, masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, kalau masih ada yang lupa-lupa, aduh belajar tentang apa ya? Banyak banget nih kayaknya dari episode pertama. Oke, aku ingetin nih, kita belajar tentang al-isti'la yang secara bahasa artinya terangkat. Namun secara makna itu terangkatnya lisan dalam mengucapkan beberapa huruf dalam Al-Qur'an. Nanti kalau ada yang lupa-lupa boleh deh dicek lagi deh YouTube-nya ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang al-itbaq yang secara bahasa artinya lengket. Apanya sih yang lengket? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama dengan Ustadz kita Abu Robani ya. Apanya nih yang lengket Ustadz gitu secara ilmu lengkapnya. Oke, tagline kita masih tetap sama ketika saya berteriak dari studio Arsa Mengaji untuk menambah semangat kita pagi ini belajar, semuanya harus menjawab ya dari rumah masing-masing. Iqro dari hati. Oke, kalau gitu saya mulai ya sekarang ya. Arsa Mengaji, Iqro dari hati. Sekali lagi pakai senyum termanis di pagi hari ini yang Jumat berkah ini. Arsa Mengaji, Iqro dari hati. Oke, terima kasih yang sudah bersemangat dari rumah semuanya. Sebelum kita mulai materinya, kita baca doa dulu ya sebelum belajar. Kita angkat tangannya sama-sama, kita luaskan pikirannya, kita luaskan hatinya. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, Allah berikan pemahaman yang berlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni yang ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Zain yang telah membacakan untuk kita semua surat Al-Ma'un. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan kepada kita semua berbagai kenikmatan. Sampai Allah mengatakan la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kau ingin menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Tentunya dari sekian banyak kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga iman dan Islam senantiasa terjaga dalam dada sampai ajal menjemput dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anita yang terus senantiasa membersamai kita, dan terima kasih pula kepada seluruh partisipan yang telah hadir di ruang kebaikan Arsa Mengaji. Seperti biasa di program Arsa Mengaji, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana membaca Al-Quran secara tartil, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu secara tartil tapi dengan cara yang mudah dan menyenangkan dalam metode quantum reading Quran. Tapi sebelumnya izinkan saya mengupas sedikit tentang surat yang tadi dibaca oleh Kang Zain, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini ayat pertama sampai ayat ketiga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa Rasulullah berdakwah di kota Mekkah. Sementara ayat keempat sampai akhir surat Al-Ma'un diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi tidak sekaligus surat Al-Ma'un ini, tapi bertahap. 1 sampai 3 diturunkan di kota Mekkah. Kita menyebutnya dengan apa? Periode Makkiyah. Sementara 4 sampai akhir surat Al-Ma'un ini diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, secara umum surat ini berbicara tentang sifat karakter orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, jadi surat Al-Ma'un adalah surat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua tentang sifat karakter yang melekat kepada orang-orang kafir dan sifat watak yang melekat kepada orang-orang munafik yang tidak boleh ada dalam diri kita sebagai orang mukmin. Ya. Nah, surat Al-Ma'un ini Allah mengawali dengan satu pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu ya Muhammad orang yang mendustakan ad-din? Dalam tafsir, ad-din itu memiliki makna pertama hari pembalasan. Ya, yang kedua, ad-din juga memiliki makna agama. Dalam Al-Quran secara umum, ad-din sekali lagi memiliki makna hari pembalasan, seperti misalkan kita membaca Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan, bukan agama, tapi ad-din di situ adalah hari pembalasan. Tapi kalau inna dina indallahil Islam, nah ini bukan hari pembalasan, tapi ad-din di sini adalah agama, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, atau tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan? Kemudian ayat keduanya kata Allah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Seakan-akan Allah mengatakan kalau engkau ingin mengetahui siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu, kata Allah, itulah orang yang menghardik anak yatim.
Jadi dulu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan seorang anak yatim yang datang kepada Abu Jahal tatkala dia sedang menyembelih seekor unta. Kemudian anak yatim ini meminta sebagian daging yang disembelihnya, tapi kemudian bukan memberikan sebagian daging yang disembelihnya, tapi Abu Jahal ini kemudian mengusirnya, menghardiknya serta mengusirnya. Nah, maka kemudian Allah mengatakan ciri orang kafir pertama adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Makanya sebaliknya orang-orang yang beriman, ciri keimanan mereka semakin baik di sisi Allah adalah memiliki perhatian, kasih sayang kepada anak-anak yatim. Ya, makanya Nabi pun mengatakan, kelak orang-orang yang menyayangi anak-anak yatim dalam surga bersamaku seperti ini. Maksudnya bertetangga, berdekatan dengan Rasulullah SAW kelak di surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa menyantuni, mengasihi anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, kata Allah, ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka orang-orang yang tidak pernah peduli dengan orang-orang miskin. Mereka orang-orang yang tidak pernah menganjurkan baik dirinya ataupun orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Berarti sebaliknya orang beriman, orang mukmin semakin baik keimanannya, memiliki sensitivitas yang baik terhadap orang lain. Senantiasa menganjurkan dirinya serta orang lain untuk senantiasa memberi makan ya orang-orang miskin. Kemudian kata Allah fawailul lil musallin. Maka wail itu kecelakaan. Ada yang mengatakan wail ini adalah sebuah lembah nanti di neraka. Jadi di neraka kelak ada satu lembah, di mana di lembah inilah kemudian nanah darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka akan mengalir. Nah, kata Allah fawail, maka lembah wail tempatnya yang layak. Bagi siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Hati-hati, maknanya di sini bukan semua orang yang sholat daripada masuk ke lembah wail mendingan nggak sholat. Oh, salah. Ya, di dalam tafsir fawailul lil musallin maksudnya adalah binasa atau lembah wail tempat yang layak bagi siapa? Lil munafiqin. Jadi lil musallin di sini maknanya adalah lil munafiqin. Bagi orang-orang yang munafik. Bagi salatnya orang-orang yang munafik. Jadi salatnya orang munafik, bukan salat yang dilakukan oleh kita, bukan salat yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Tetapi salat-salat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Siapa munafik? Orang munafik itu adalah orang yang membungkus kebusukan hatinya, orang-orang yang membungkus permusuhan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan. Nah, satu amalan yang ditunjukkan oleh mereka, mereka pun sholat. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana orang-orang beriman sholat, mereka pun melakukan sholat. Tapi cirinya yang kata Allah kemudian sebutkan di ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Ciri salatnya orang-orang munafik kata Allah yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. An salatihim sahun. Orang yang lalai dari bukan fi salatihim, ingat ya, bukan dalam salat. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakan sholat dari mulai takbir sampai salam khusyuk gitu kan tanpa ada pikiran yang keluar dari saat kita sholat ya, dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir nggak ada orang yang bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Nah, kalimatnya bukan fi sholatihim, bukan dalam sholatnya, tapi an sholatihim, dari sholat yang dia lakukan. Mereka ciri orang munafik itu adalah lalai. Apa makna lalai? Nah, Rasulullah SAW memberikan definisi di antara lalainya orang-orang munafik dalam melaksanakan sholat adalah alladzina yuakhiruna sholatahum an waqtiha, yaitu orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Hati-hati. Alladzina yuakhiruna sholatahum an waqtiha, yaitu orang-orang yang suka menunda-nunda sholat tanpa ada satu alasan. Intinya malas aja. Ya, dia tunda-tunda. Kenapa? Karena malas, bukan karena ada satu alasan yang kemudian dibenarkan oleh syar'i untuk ditunda sholatnya. Ya, karena malasnya dia tunda-tunda, yuakhiruna sholatahum, sampai kemudian an waqtiha, dia lewat dari waktunya. Ya, jadi sholat zuhur dilakukan di asar,
asar, kemudian ditunda-tunda-tunda, ternyata sudah maghrib, belum asar. Nah, ya, sholat maghrib, kemudian ditunda-tunda, tahu-tahu sudah masuk waktu isya, belum isya, baru sholat maghrib di waktu isya. Sholat isya, tidur dulu, niatnya sih betul mau tahajud, sekalian tahajud. Ternyata tahajudnya bablas, sholat subuhnya kesiangan, gitu ya. Nah, hati-hati dengan menunda-nunda sholat. Karena satu ciri orang munafik adalah alladzina yuakhiruna sholatahum an waqtihha. Mereka adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat sampai kemudian keluar dari waktunya. Nah, ini yang dimaksud dengan alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, ciri sholatnya orang munafik adalah orang-orang yang suka lalai dari sholat-sholatnya. Ya. Kemudian ciri yang kedua kata Allah, orang munafik itu alladzina hum yuraun. Orang-orang yang apabila mereka beramal, orang-orang yang apabila mereka berbuat kebaikan yuraun, mereka ingin dinilai oleh makhluk, ingin dipuji oleh makhluk. Yang disebut dengan riya. Ya, yang disebut dengan riya. Seringkali dia beramal hanya sekedar lifestyle agar supaya orang lain tahu kalau dirinya pun beramal. Makanya cirinya orang-orang yang suka riya ini sering menggembar-gemborkan, mengumumkan amalan-amalannya. Ya, hati-hati makanya dengan status-status sosial kita, ya. Jangan sampai kemudian kita amal-amal kita habis lantaran kita mengiklankannya, mengumumkannya, menyebarkannya dengan media sosial yang ada, yang sering kita lakukan, misalkan dengan status WhatsApp, ya, atau misalkan dengan postingan IG, ya, alhamdulillah tadi malam saya bangun dengan penuh kehusuan, gitu kan, kayaknya tidak ada orang lain yang bangun di sepertiga malam kemudian sholat sekhusyuk aku, gitu kan, ya, statusnya apapun nanti, ya. Hati-hati dengan mensyiarkan amal kita, kecuali kalau kita mensyiarkan amal kita dalam rangka kita dakwah, dalam rangka kita mengajak orang lain agar melakukan hal yang sama dengan kita. Ya, nah pastikan sekali lagi kalau kita menyampaikan amal-amal kita bahwa kita berniat untuk berdakwah, mengajak orang lain, tidak dalam rangka memamerkan amalan-amalan kita kepada yang lain. Ya, kemudian yang terakhir Allah menyebutkan ciri orang munafik adalah wayamna'unal ma'un. Mereka adalah orang yang enggan menolong dengan al-ma'un. Nah, maka surat ini disebut dengan al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un itu barang-barang berguna yang lazim untuk dipinjamkan. Sekali lagi ya, al-ma'un adalah barang-barang berguna yang lazim untuk dipinjemin. Contoh misalkan yang simpel aja, punya ballpoint nih, ballpoint. Kan orang yang pinjam ballpoint tuh wajar, ya, tidak jatuh kehormatan saya misalkan lantaran saya pinjam ballpoint, Pak boleh pinjam ballpointnya, nggak kemudian serta merta saya pinjam ballpoint kemudian jatuh martabat saya. Kenapa? Karena pinjam ballpoint itu biasa, barang berguna yang lazim untuk dipinjamkan itu al-ma'un. Nah, ciri orang munafik mereka intinya enggan untuk berbuat kebaikan. Ingat, sekali lagi ciri orang munafik mereka adalah orang yang enggan berbuat kebaikan walaupun sekedar meminjamkan ballpoint. Nah, gitu ya. Walaupun sekedar meminjamkan pacul, ya. Ada teman yang mau pinjam ballpoint, aduh gimana ya, ini ballpoint baru beli saya di Singapura, mahal nanti rusak, gitu kan ya. Pinjam ballpoint aja gitu kan, sampai seperti itu. Atau termasuk diantaranya air, minta air, garam gitu, itu biasa gitu kan ya. Beda misalkan kalau minta yang lain. Nah, ini disebut dengan al-ma'un, ya. Ciri orang munafik sekali lagi yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang enggan berbuat kebaikan walaupun sekedar meminjamkan barang-barang yang berguna. Nah, ini barangkali surat Al-Ma'un yang tadi dibaca oleh Kang Zen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita semua dari sifat karakter yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'un ini. Baik, kita lanjutkan sekarang membedah surat Al-Ma'un, bagaimana cara membacanya dengan tartil. Ya, kita bahas dulu caranya, teorinya dengan menggunakan QRQ. Bahasan kita yang terakhir adalah tentang karakteristik huruf. Ya. Saya ingatkan barangkali yang baru bergabung di Arsa Mengaji ini bahwa QRQ ini adalah satu metode mudah dan menyenangkan. Jadi sebetulnya QRQ ini saya mengajarkan bagaimana orang baca Al-Quran tanpa harus ngapalin ikhfa, idhar, idgham, iqlab, mad wajib, mad lazim, mad tabi'i, mad roji, mad syafi'i, mad solar. Nggak ada ya mad solar gitu. Nggak ngapalin 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Pusing, betul nggak pusing? Sampai saking pusingnya ada orang yang bertanya kepada saya, Ustadz mohon maaf ini berapa rakaat ya? Pak,
rokaat itu sholat, baca Quran itu harokat. Gitu kan, ketukar akhirnya. Nah, akhirnya melihat fenomena seperti ini, saya mencoba membuat rumusan-rumusan baca Al-Quran, ya, rumusan baca Al-Quran yang simple, yang mudah dan menyenangkan. Orang nggak perlu ngapalin ikhfa, idhar, idgham kecuali kalau statusnya sudah naik menjadi pengedar. Wah, gitu kan ya. Ada di sini yang pengedar? Ya, pengedar Quran maksudnya pengajar ya. Kalau pengajar Quran harus tahu nun mati ketemu tak namanya ikhfa. Ikhfa adalah an-nutqu bil harf bisifatin bainal idhari wal idgham. Arin an tashdid ma'a baqal ghunna fil harf al-awwal. Nun mati adalah iqlab. Iqlab nun mati ketemu ba hukumnya iqlab. Iqlab adalah qalbun nun sakinati wa tanwin. Ya miman qabla al-ba' ma'a muratil ghunna wal ikhfa. Itu harus tahu seorang pengedar. Tapi kan kalau lihat wajah-wajah di layar di sini ini kebanyakan wajah-wajah pemakai ini. Gitu kan. Bagi saya kalau bukan pengedar, sekedar pemakai, yang penting jadi pemakai yang baik, pengedar-pengedar yang baik, pemakai-pemakai yang baik. Pemakai yang baik cirinya adalah edik, ketagihan dalam membaca Al-Qur'an. Pengennya lagi dan lagi. Berapa lapis? Ratusan, kan gitu ya. Pengennya lagi, setiap hari pengennya baca Al-Quran. Kalau sehari nggak ngaji, jadi demam. Nah, makanya program saya, ada program yang sekarang saya coba syiarkan adalah demam ngaji. Tujuannya apa? Ya supaya orang jadi senang baca Quran, kalau nggak ngaji jadi demam. Nah, caranya adalah dengan menggunakan metode KRQ ini. Ya, jadi kita pelajari teori membaca Al-Quran dengan cara yang sederhana. 3 prinsip KRQ. Pertama, konsisten dengan harakat. Ya, secara umum nanti konsisten dengan ilmu tajwid, dan kita telah mempelajari dengan cara yang sangat sederhana dengan menghafalkannya dalam rumusan-rumusan pakai irama ampar-ampar pisang. Masih ingat tidak? Ayu ayun saja mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Sudah saya bahas ini di episode pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Bagaimana menguasai prinsip yang pertama, menguasai ilmu tajwid dalam rumusan KRQ menggunakan irama ampar-ampar pisang. Bagi yang penasaran atau masih lupa, belum bisa menguasai, silahkan direview, dilihat kembali tayangan episode sebelumnya di YouTube-nya CT Arsa Foundation. Ya, jangan lupa pertama untuk subscribe, tadi sudah ya Mbak Nana menyampaikan, jangan lupa hal pertama subscribe. Kemudian lihat videonya, jangan lupa support kita dengan like, gitu kan, kemudian komen, jangan lupa untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya kepada manusia, kebanyak-banyaknya kepada orang, agar semakin banyak orang merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran sehingga ketagihan dan demam ngaji, gitu kan. Kalau tidak ngaji sehari itu jadi demam ya. Nah, ini prinsip pertama, pakai lagu ampar-ampar pisang. Dan kita masuk pada prinsip yang kedua tentang fasih dalam melafalkan huruf, mampu menguasai karakteristik huruf. Dan itu pun saya sampaikan dengan cara yang sederhana. Ya, masih ingat nggak? Ya, ini dia. Pakai lagu pelanduk. Ini lagu anak-anak semua, biar emang anak-anak juga jadi senang. Ya, biar anak-anak senang. Ini pakai lagu pelanduk. Jadi ketika berbicara tentang huruf, sebetulnya nggak banyak yang harus diperhatikan. Karena 80%, saya ingatkan ya, 80%-an ya huruf hijaiyah itu biasa kita lafalkan. Ada huruf mim, kita pun ada huruf m, ada nun, ada n, ada waw, ada w. Kan gitu ya, ada ka sama, ada ta, semuanya sama. Cuman kita nanti akan mendapati dalam Al-Quran itu ada beberapa memang yang berbeda, dan bedanya pun nggak banyak. Beti lah istilahnya itu ya. Tahu beti nggak? Beda-beda tipis gitu ya. Nah, saya coba rangkum dari sekian banyak watak karakter, sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf, mana sih yang sering kali terabaikan. Nah, saya susun huruf-huruf yang sering terabaikan dalam lagu pelanduk. Masih ingat? Bedakan a-ha-ha, desiskan kata safa, jaharkan jazadallah, tebalkan bunyi oh. Ya, jadi hal pertama kalau baca Quran, ingat harus beda antara a dengan a, ha dengan ha. Kemudian pastikan mendesis pada huruf kata safa, disebut dengan sifat hamas. Kemudian lawan hamas ada jahar. Jahar itu tidak boleh mendesis, tapi prakteknya sering mendesis pada huruf jazadallah. Nah, ini sudah kita bahas di episode ke-7, ke-8. Dan episode kemarin, episode ke-8 ya kemarin. Episode ke-8 kemarin, kita telah mempelajari baris yang terakhir, tebalkan bunyi oh, kan gitu ya. Kita telah mempelajari bagian yang terakhir, tebalkan bunyi
O. Dan 3 huruf telah kita pelajari di antara 7 huruf yang bunyinya kayak O, gitu kan ya, yaitu huruf Q, huruf Gha, dan Kha. Ya. Nah, saya ingatkan ketika kita melafalkan huruf yang pakai O, bukan berarti vokalnya berubah dari A jadi O. Bukan, bukan. Ya, misalkan sa jadi so nanti gitu, jadi go gitu kan, jadi kho, bukan. Tapi bunyi O itu menunjukkan huruf itu tebal. Huruf itu huruf yang harus dilafalkan dengan menebalkan suara. Nah, 3 bagian huruf pertama yang telah kita bahas punya sifat namanya isti'la. Ya, qa, gha, kha. Terangkat bagian pangkal lisan kita ke langit-langit yang empuk. Aqqa, agha, akha. Nah, ini di episode ke-8. Silakan teman-teman sahabat Arsa semua untuk mereview kembali ya di episode ke-8 ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas tebalkan bunyi O bagian yang kedua, yaitu so, ya so, kemudian do, to, dan wo. Huruf yang memang sepakat ini susah. Jadi kalau kita bicara tentang huruf, tadi saya katakan 28 huruf itu 80% itu mudah. Yang susah itu sebetulnya cuma 3 aja. Huruf do, huruf to, huruf wo itu butuh latihan yang memang serius gitu ya. Do, to, dan wo ini butuh keseriusan dalam melatihnya. Kalau so itu saya kira mudah. Karena so nanti mirip dengan suara angsa. Kalau ingin menguasai huruf so, perhatikan angsa. Tahu angsa nggak? Ya, awas hati-hati suka salah. Gimana sih suara angsa? Soang, soang bukan. Angsa itu atau soang ya, tahu soang? Soang itu bahasa Inggris. Swan, nah, swan, itu swan, soang, gitu kan orang Sunda dari swan jadi soang, gitu kan ya. Ini memang begitu orang Sunda ya. Inggrisnya swan, tapi kemudian disundakan jadi soang. Bahasa Arabnya butun. Nah, butun, beteng, beteng, butun itu bahasa Arab. Disadur gitu kan dari bahasa Inggris itu gambaran seperti ya, angsa itu begini. Os, 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 os. Nah, coba perhatikan ya, kalau ada angsa sedang biasanya beriringan di sungai suka begini bunyinya. Os, 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 os. Nah, tinggal bunyikan os, os, os. Kemudian kalau fathah bunyikan pakai o, os, so. Nah, jadi karena bukan O, bibirnya jangan monyong, so. Jadi hal pertama yang mesti diperhatikan saat melafalkan huruf-huruf yang pakai O, jangan menggunakan bibir. Karena mereka bukan huruf bibir. Mereka bukan huruf bibir, makanya bibirnya kata teman-teman di Perth itu don't follow mix katanya. Ya. Don't follow mix. Tahu don't follow mix, jangan ikut campur. Wah, gitu kan. Jadi bibirnya jangan ikut campur, don't follow mix. Jadi jangan so, bo. Kenapa? Karena memang bukan huruf bibir. Ya, bukan huruf bibir. Karena bukan huruf bibir, bibirnya jangan dilibatkan. Perhatikan sini semua. Perhatikan saya melafalkannya, lihat. Jadi cara melafalkannya rongga mulutnya tetap terbuka. So. Ya, silakan sambil dipraktekkan ya, so. Jadi bukan so, bukan bo, bukan to, bukan wo, tapi dibuka so, do, to, wo. Ya, itu hal pertama yang mesti diperhatikan. Ko juga sama kemarinnya bukan ko, bukan kho, tapi ko. Ko, ya, kemudian kha dan gha. Rongga mulutnya terbuka. Ko, kha dan gha. Ya. Nah, ini hal pertama. Nah, sekarang kita bahas bahwa 4 huruf ini punya sifat itbaq. Ya. Jadi bukan hanya isti'la tapi itbaq. Jadi semua huruf itbaq bersifat isti'la. Masih ingat nggak isti'la? Terangkat bagian pangkal lisan kita. Nah, 4 huruf ini bukan hanya terangkat bagian pangkal lisan yang disebut dengan isti'la, tapi juga memiliki sifat itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq tadi sudah Mbak Nana menyampaikan, lengket. Secara bahasa artinya lengket. Al-ilsaq. Ilsaq itu artinya lengket. Apa yang dimaksud dengan lengket di sini? Itbaq di sini talasukul hanaqil a'la 'alal lisan. Ya, lengketnya lisan, atau sebenarnya nggak lengket banget gitu ya. Jadi terangkatnya bagian pangkal lisan sampai ke depan. Itbaq itu sekali lagi terangkatnya bagian pangkal lisan sampai ke depan, kemudian seakan-akan dia lengket dengan langit-langit. Jadi bukan hanya bagian pangkal, tapi bagian depan juga terangkat. Jadi kalau istilah, perhatikan, kalau saya contohkan, kalau istilah terangkatnya bagian pangkalnya aja. Nah, kalau itbaq itu bukan hanya bagian pangkal, tapi bagian depan pun menutup langit-langit. Jadi seakan-akan lengket. Ya, perhatikan, hurufnya so, do, to, dan dha. Nah, ini dia. Cara yang termudah. Perhatikan, cara yang termudah untuk menguasainya, perhatikan so dan sin itu satu makhraj, satu sifat. Hampir semuanya sama antara sin dan sod. Jadi cara melatih huruf sod, perhatikan huruf sin. Ya, coba praktekkan coba. As,
Asa. Coba saya praktek. Lepaskan suaranya. Jangan takut salah. Asa. Nah, kalau sin, sekali lagi, posisi lisannya tidak terangkat. Disebut dengan infitah. Tidak, bagian pangkal lisan juga tidak terangkat. Disebut dengan istifal. Jadi posisinya di bawah asa. Nah, beda antara sin dan sod cuma satu sebetulnya. Sin tipis, as. Sin tipis, as. Sod tebal, als. Caranya diangkat bagian pangkal lisan sampai ke depan. Pangkal lisan terangkat disebut dengan isti'la, sampai ke depan disebut dengan itbaq. Ya, jadi bukan hanya bagian pangkal, tapi sampai nutup ke depan. Nah, ini itbaq. Itbaq itu tertutupnya langit-langit dengan lisan kita sampai ke ujung. Jadi lidahnya mengangkat, nutup ke langit-langit seakan-akan lengket gitu loh. Ya, jadi bunyinya asa. Coba praktekkan, kesin dulu asa. Sekarang tebalkan also. Ya, asa angkat sekarang also. Bibir ingat don't follow mix, jangan ikut campur ya. Asa angkat also. Ya, asa also. Perhatikan sekarang berikutnya huruf to. To itu mirip dengan ta dan da. Da dan ta itu satu makhraj dengan huruf to. To, da, ta itu dengan cara menyentuhkan ujung lisan dengan gusi-gusi. Itu ta, da, to dengan gusi ya. Dengan gusi, bukan dengan gigi. Kemudian beda antara da dengan to atau ta dengan to, selain tidak punya hamas, tidak mendesis. Perhatikan kalau ta itu tipis, atta, atta, atta. Nah, kalau to itu tebal dengan cara mengangkat bagian pangkal lisannya. Pangkal lisannya diangkat dan nutup ke langit langit bagian depannya. Jadi atta tidak terangkat, sekarang angkat alto. Lihat. Atta, angkat sekarang alto, alto. Angkat bagian pangkal lisan sampai ke depan, alto. Jadi atta di bawah lidahnya, atta tidak tebal, bawah atta. Angkat sekarang semuanya lidahnya, alto, alto, atta. Angkat, alto, ati, alti. Tuh. Jadi bukan ati, ati. Bukan gitu ya. Tapi ati, tebalkan, alti, altu. Sudah tebal, dari outnya aja udah tebal, alti. Ati, alti. Ya. Kemudian berikutnya huruf dha dengan dha. Beda antara dha dan dha cuman simpel sikit sebenarnya, sikit lah ya. Yaitu dha-nya tipis, dha tebal. Dha tipis, dha tebal. Adza tipis karena tidak terangkat lisannya. Adza tidak terangkat bagian pangkal ataupun bagian depan. Adza sehingga terdengar tipis. Adza, adzi, adzu. Nah, sekarang coba angkat bagian pangkal lisan sampai ke depan. Terangkatnya pangkal lisan kemarin disebut dengan isti'la, menutupnya lisan bagian depan ke langit-langit disebut dengan itbaq. Ya, jadi angkat. Adza angkat. Allah, Allah. Jadi bukan azzo, bukan zo. Zuhur, bukan. Zohir, bukan. Tapi zahir. Zuhur yang benar tuh zuhur. Ya, jadi zahir dan batin. Makanya nanti lebaran jangan lagi minta maaf lahir dan batin ya. Kalau ingin fasih nanti minta maafnya gini, Pak. Mohon maaf zahir dan batin ya. Gitu. Zahir dan batin. Yang aslinya zahir, bukan lahir. Mohon maaf zahir dan batin. Allah. Nah, jadi bunyinya Allah. Tebelin, tebal dan lembut. Allah, Allah, zi. Bukan zi tapi zi. Kalau za zi tebalkan zi. Zu tebalkan zu. Tuh. Ya, itu cara melafalkan huruf wa ya. Kemudian tadi apa? Ta dengan to, sa dengan so ya. Bedanya cuman di tipis dan tebal. Kemudian yang terakhir bab itbaq ini adalah huruf dha. Nah, kalau huruf dha memang sepakat dianggap memang susah. Bahkan Nabi mengatakan aku yang paling fasih dalam melafalkan huruf dha. Nabi itu Arab gitu kan, tapi di kalangan di antara orang-orang Arab Nabi mengatakan aku orang yang paling fasih. Jadi orang Arab sekalipun tidak ada yang bisa menyamai bagaimana cara melafalkan dha-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang paling fasih kata Nabi dalam melafalkan huruf dha, ya. Jadi kita hanya bisa meniru mendekati bagaimana cara melafalkan huruf dha. Nah, intinya huruf dha ini keluar, lihat di layar ada area yang dikasih warna biru ya. Ini kalau saya tunjuk pakai pointer, nah ini. Ya, ada yang dikasih warna biru. Nah, lisan kita yang digunakan tuh bagian sisi sini yang dikasih warna biru ini. Bukan yang kuning, bukan yang kuning. Kebanyakan orang yang kuning ado, dodol, bukan dodol gitu. Yang benar bukan dodol nanti ya, orang Garut ya, kemarin sudah ada dari Garut gitu ya. Nanti kalau bawa oleh-oleh ke Bandung mampir ya, tapi jangan bawa dodol, saya pingin dibawa yang dodol. Gitu kan ya. Nah, pakai bagian lisan bagian samping ini, bagian area yang biru ini ya. Yang warna biru itu ya, area biru bukan yang kuning. Jadi lidahnya bagian sisi nyentuh ke bagian geraham-geraham atas. Allah, walallah. Jadi bukan do.
Tadi ya teman-teman dari Garut, nanti kalau ke Bandung mampir jangan bawa dodol buat saya, tapi bawain buat saya dodol. Allah ya, cendol. Gitu ya. Biasa kan nanti bukan beli cendol, tapi cendol. Ya, nanti makan siang pakai apa? Kareldok. Tahu kareldok nggak ya, Bu Anita? Kareldok gitu ya. Ada kareldok, ada apa lagi? Cendol. Nanti dibiasain aja. Saya paling suka mencontohkan dengan makanan ya. Kenapa? Karena sehari-hari kita ketemu dengan makanan tersebut, dan sehari-hari berarti kita terbiasa nanti mengucapkan do. Ya, itu apa sih? Cendol. Gitu kan, cendol. Bawa apa? Bawa dodol. Pakai kerupuk apa? Dorok dok. Pakai bo gitu kan, bo dorok dok. Pakai kol-kolah jadi dorok kol doko. Gitu kan ya. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang lanjutkan, kita praktekkan bagaimana tadi itbaq gitu kan. Dan prinsip pertama tentunya, karena saya perhatikan dari tilawah yang dilakukan ya, dari tilawah yang dibacakan oleh teman-teman sahabat Arsa semua, itu masih banyak yang berkutat di prinsip yang pertama, itu konsistensi terhadap mad dan gunnah, konsistensi dalam harokat. Banyak di situ. Sekali lagi bertahap saja ya, bertahap, jangan memaksakan diri untuk masuk ke huruf do sementara panjang pendek masih terabaikan. Ya, saya dalam KRQ biasanya memperbaiki bacaan seorang itu bertahap, ya bertahap. Dan nggak perlu banyak sebetulnya, sekali nggak perlu banyak waktu yang kita luangkan. Kalau ingin segera tuntas KRQ-nya, silahkan nanti sahabat Arsa bisa ikut trainingnya, insya Allah tanggal 22 November, hari Ahad, 2 pekan lagi berarti ya, 2 pekan lagi tanggal 22 November hari Ahad jam 7:30 sampai zuhur, kita akan membahas tentang metode KRQ 3 jam tartil baca Quran. Jadi sebetulnya KRQ ini butuh waktu 3 jam untuk tuntas dari awal sampai akhir. Ya, jadi kalau sekedar teori mengaji cukup luangkan waktu 3 jam ya, dari 7:30 sampai zuhur. Nanti akan sama-sama bahas di trainingnya tanggal 22 November. Ya, kalau untuk sahabat-sahabat Arsa yang telah bergabung, nanti ada perlakuan khusus, spesial buat sahabat Arsa yang ikut nanti training KRQ. Silakan nanti hubungi admin kita untuk mengetahuinya. Dilihat nanti di akun Instagram saya aburabbani.krq, aburabbani.krq. Ada, saya posting di pekan yang lalu tentang training tanggal 22 November, 3 jam tartil baca Al-Quran. Jadi cukup 3 jam aja sebetulnya, nggak lama-lama ya. Baik, sekarang kita praktekkan dalam surat Al-Ma'un. Fokus sekali lagi sesuai dengan tahapannya ya. Jadi kalau masih tentang huruf ya di huruf aja. Saya tidak akan membahas yang lain-lain kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Jadi jangan takut untuk membaca, jangan takut untuk baca ya. Justru baca supaya tahu di mana kelemahan yang harus diperbaiki. Jadi saya ini kayak dokter nantinya, kayak dokter yang nanti menganalisa di mana sih kelemahannya, ini caranya, ini sebabnya, dan ini solusinya. Nanti akan saya berikan secara bertahap, insya Allah ya. Baik, saya akan bacakan dulu dari awal sampai akhir surat Al-Ma'un. Ya, perhatikan prinsip-prinsipnya. Prinsip pertama, kalau ada alif, ya, wawu, ayun, tidak boleh kepanjangan. Ya, alif, ya, wawu, huruf mad itu jangan kepanjangan. Kalau ada tanda panjang, panjangkan, tapi jangan kepanjangan supaya tidak kepanjangan. Ayun saja, ingat ya, ayun saja, alif, ya, wawu disingkat ayu, huruf mad panjang, tapi tidak kepanjangan supaya tidak kepanjangan, ayun saja. Yang kedua, cari mim nun tanwin yang berwarna. Di surat Al-Ma'un silahkan cari mim nun tanwin yang berwarna. Ya, tentunya kalau Qur'annya berwarna. Kalau tidak berwarna, selamat mewarnai. Kalau tidak ingin mewarnai, tinggal gunakan Quran Qordobah. Ya, tinggal gunakan nanti Quran Qordobah. Ya. Nah, yang paling harus diwaspadi mim nun tanwin yang berwarna, sering ketabrak, sering tergesa-gesa. Jangan ditabrak. Ya, tahan dulu, tidak tergesa-gesa. Mana berwarna tahan, ingat. Mana berwarna tahan, mim nun yang berwarna tahan. Baik, saya contohkan, disimak baik-baik ya. Saya contohkan dari awal sampai akhir, tolong disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hati-hati di sini mulai ada do dan to ya, huruf itbaq, tebalkan, latih. Kalau belum, fokus dulu kepada mad dan gunnah ya.
Saya ulangi. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Hati-hati ada so, bukan lil musallin, bukan sin pakai o jadi musallin, tapi lil muso, so-nya tebalin so, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan kalau soknya benar, biasanya nunnya itu jadi menebal. Jadi bukan hum ang, tapi menebal. Sola alladzina hum an salatihim sahun. Ya, saya ulangi sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Demikian surat Al-Ma'un ya. Silahkan sahabat Arsa untuk mencobanya. Sekali lagi jangan takut salah. Justru kesempatan untuk mendeteksi di mana kekurangan yang harus diperbaiki supaya bacaan yang menjadi mahir ya. Walaupun mahir, ingat ya, jangan takut salah tuh. Walaupun sudah mahir, saya tetap mencari kesalahan. 26 tahun kerjaan saya memang cari-cari kesalahan orang yang ngaji, ya. Nah, demikian barangkali kita kembali dulu ke Mbak Nana untuk mengelis, gitu kan, menyusun siapa aja yang akan baca pada kesempatan kali ini. Silakan Mbak Nana. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. 7 ayat dalam surat Al-Ma'un tadi sudah dibahas oleh Ustadz Abu Robani, kandungannya juga. Begitu juga cara mencontohkan bacaan yang baik dan benar ya, atau secara tartil. Ini agak tantangannya lebih kuat lagi nih Ustadz ya. Ada huruf-huruf al-itbaq. Jadi bacaannya harus tadi sudah dicontohkan juga oleh Ustadz. Nah, seperti yang Ustadz bilang tadi, karena banyak juga materi-materi yang ada di dalam surat Al-Ma'un terutama, jadi kita memang belajarnya setiap hari Jumat, tapi latihannya itu yang tidak boleh berhenti ya Ustadz ya, harus every day, every time ya Ustadz ya. Jadi addict tadi katanya, harus ketagihan kalau belajar Al-Quran. Oke, Ustadz ada beberapa orang yang akan mencoba membaca surat Al-Ma'un yang sudah dicontohkan Ustadz Abu Robani baru saja. Yang pertama ada Nidaan Khofia, boleh di open suaranya, dibuka juga videonya. Assalamualaikum Ibu Nida atau Teteh Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Nida, Teh Nida. Dari mana Teh Nida? Dari Tasik, Ustadz. Oh, dari Tasik. Atus caket sarang Garut, kayaknya anak bobolnya. Baik, sudah siap. Kayaknya pernah sebelumnya baca juga ya? Ya. Nah, kalau sudah pernah baca, fokus dengan kesalahan yang pernah saya sampaikan, ya. Perbaiki, fokus di perbaikan yang pernah saya sampaikan ya. Untuk Nidaan Khafiyah, silakan sekarang praktek surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaq. Iya, alhamdulillahi barakallahu fi. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Nidaan Khafiyah, tilawahnya sudah
Mantap, betul ya. Alhamdulillah, tinggal apa ya? Saya kira tinggal sedikit saja lah gitu ya. Satu catatan pertamanya, kalau melafalkan huruf mati, jadi usahakan nyambung suaranya. Tidak bismillah, bismil, itu nanti ada kesan saktah. Ya, jadi kesannya ada saktah bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tapi suara sukun tuh nyambung terus bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Jadi tidak wa yamna'un. Misalkan gitu ya. Tapi yang tadi bismillah, bismillah. Kemudian yang kedua, sebagian vokalnya ada yang terpengaruh. Ara'aital tal bukan ta. Saya yakin kalau diucapkan satu huruf bunyinya ta, bukan ta. Bukan ta tapi ta. Jadi harusnya tetap ta. Ara'aital ladzi yukadzi. Ara'aita. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, 3 saja, nggak banyak-banyak, latih nida ya, supaya nun mati tanwin saat bertemu dengan huruf itbaq ya. Di antaranya an solatihim tadi nun mati ketemu so, termasuk nanti ketemu dengan qaf, maka gunnahnya itu menebal. Dalam ilmu tajwid disebut dengan tafkhimul gunnah. Jadi saya perlihatkan dulu ayat kelimanya, perhatikan. Perhatikan alladzina hum, bukan ang. Angkat bagian pangkal. Au salatihim sahun. Alladzina hum au salatihim sahun. Jadi nunnya itu menebal, bukan karena terangkat bagian pangkal lisannya sehingga kemudian menebal terdengar au salatihim. Nah, ini mungkin saran saya, catatan saya buat Teh Nida dari Tasiko Madaya. Begitu ya. Cukup, Mangga. Pak Nana. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Peserta pertama sudah mencoba dan ternyata memang sebelumnya sudah pernah mencoba juga ya. Jadi Ya. alhamdulillah masih terus semangat untuk berlatih. Yang kedua Ustadz ada Kang Wanci. Ini kalau dari namanya Kang berarti dari Sunda nih. Mudah-mudahan saya nggak salah lagi ya kayak tebakan Makassar yang lalu ya. Ternyata dari Tangerang. Oke, Kang Wanci boleh di open videonya, suaranya juga. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Silahkan. Kang Wanci dari manakah? Dari Cianjur. Oh iya tuh, Kang Wanci berarti Cianjur. Tebakan mana berarti benar sekarang Cianjur. Ya, Wanci itu Wawan Cianjur. Oh, Wanci teh Wawan Cianjur. Ya Jadi singkatan ya. Allah. Oke. Wawan Cianjur. Jadi khas Wawan mana sih? Wawan Cianjur, Wanci teh. Oh, Masya Allah ya. Sok lah Kang Wanci ya. Siap. Sudah siap ya? Mangga. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fi Kang Wawan, hatur nuhun. Terima kasih telah Sami-sami, mencobanya. Kang Ustad. Ya, saya koreksi ya. Ya, siap, Kang Ustad. Baik, Kang Wawan, terima kasih. Sebetulnya udah bagus, lancar. Cuma ada kebiasaan yang lazim. Memang ini karena saya dari Bandung, Sunda, jadi saya tahu kesalahan yang paling banyak di orang Sunda, yaitu diantaranya mad yang sering kepanjangan. Ya, mad yang sering kepanjangan. Makanya karena saya tahu orang Sunda banyak mad yang kepanjangan, atau juga yang lain juga banyak yang kepanjangan, bukan orang Sunda, orang yang sudah mahir juga pakai langgam. Nah, kadang-kadang langgam itu suka mempengaruhi yang 2 jadi 4, 5. Jadi merasa boleh kalau karena lagu kemudian jadi lebih panjang di 2 harokat. Ini sebenarnya nggak boleh tetap. Jadi tartil itu konsisten, diantaranya konsisten dalam membaca mad. Ya. Nah, tapi sekali lagi kebiasaan orang Sunda.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena saya juga dulu begitu. Ya karena sifatnya umum ya dari Cianjur, Tasik, Garut gitu ke Bandung semua bahkan hampir seluruh Indonesia juga begitu. Sering bismillah itu kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu umum banget karena sifatnya umum sering tidak merasa bahwa itu bagian dari al-lahan. Lahan itu kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Makanya kemudian saya hadirkan rumus yang sederhana mudah-mudahan jadi solusi di metode QRQ yang harus dihafalkan, diingatkan. Rumus pertama QRQ itu adalah apa? Ayun saja. Jadi kalau ada huruf mad tadi alif, ya, wawu, ya huruf panjang, panjangkan. Tapi ingat tadi kesalahan sering kepanjangan. Nah, supaya tidak kepanjangan, ya Kang Wanci, ingat di ayun saja. Ayun saja. Contoh misalkan tadi jangan billah, jangan. Suaranya di ayun. A'udzu billahi minasyaitani, ya. Jadi suaranya di ayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba nanti dipraktekkan lagi ya, ditunggu lagi di Arsa Mengaji episode berikutnya Kang Wanci ya, dan mudah-mudahan lebih baik lagi tilawahnya ya. Baik, berikutnya Mbak Nana. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah mencoba hari ini ya, Kang Wanci ya. Mungkin di minggu depan bisa mencoba lagi. Sebelum saya ke peserta ketiga, sepertinya banyak pertanyaan untuk mencoba ya. Jadi untuk mencoba pembacaan Al-Qur'an, sebelumnya harus mendaftar di CT Arsa Foundation krunya ya, atau di grup yang sudah dibuat oleh kru CT Arsa Foundation. Oke, yang selanjutnya ada Arifah. Ini adalah salah satu pembaca terakhir ya Ustadz ya. Boleh dibuka videonya dan suaranya. Suaranya boleh agak dikerasin ya, dan koneksi internetnya boleh dicek kembali. Silahkan. Assalamualaikum. Kak Ita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Silakan aja. Mulai ya, Ustaz. Ya, silakan. Dengan siapa? Ita, Ustaz. Ita Ustadz. Oh, Ita maksudnya. Dari manakah? Dari Tangerang. Tangerang. Alhamdulillah. Silahkan langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Ita. Saya akan coba koreksi ya surat Al-Ma'unnya. Baik, secara umum sudah bagus, enak, langgam. Bab langgam sekali lagi saya ingatkan ya, bab langgam atau makomat apapun boleh silahkan ya, bahkan lagu saka pun boleh. Tahu lagu saka? Ya, kalau orang Jawa saka repedewe, gitu kan. Kalau orang Sunda saka hayang sorangan. Kalau orang Melayu menyebutnya saka handak hati, boleh. Ya, langgam itu boleh pakai lagu saka ya. Yang penting tartil. Warattil Qur'ana tartila, baca Quran itu dengan tartil. Karena kalau kita perhatikan imam-imam Timur Tengah juga kan baca Qur'annya lagunya lagu saka loh. Ya, emang Syekh Sudais lagunya apa? Lagu saka. Sakaratna Sudais kata Syekh Sudais. Betul nggak? Syekh Sudais gimana kalau ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nanti ganti imam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ganti imam lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Beda-beda langgapnya.
Makanya silahkan kalau kita lihat imam-imam Timur Tengah itu langgamnya beda-beda ya. Kalau kita lihat setiap imam Timur Tengah itu punya langgam yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Nah, makanya sekali lagi silahkan pakai lagu Saka, yang penting tartil. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran itu dengan tartil. Ya, jadi concern saya di KRK ini, di Arsa Mengaji, apapun langgamnya, bagaimanapun cara membacanya, siapapun imam yang ditiru, maka tartilkan baca Al-Qur'annya. Ya. Nah, kembali tadi satu di antara ketartilan adalah sempurna dalam melafalkan vokal. Dan pada kata yadu satu saja yang saya ingin coba bedah ya. Pada kata yadu'ul yatim seringkali orang fokus langsung ke ain, lupa dengan du-nya. Kalau du itu bukan de tapi du. Jadi suka gini, fadzalikal ladzi yadu'ul de, bukan de tapi du. Betul nggak? Dan di dubade. Nah, nanti insya Allah di episode berikutnya nanti, bukan pekan depan, gitu kan. Nanti atau satu saat kita akan belajar bagaimana mempraktekkan mahir ngaji tapi dengan sederhana. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na. Latihan huruf da misalkan ayun. Dan di dubade. Du dan dani dadana, du dan dani dadana. Jadi bukan dadi de bade de dang du, bukan du tapi du. Dadi du bade du dan dani dadana, du dan dani dadana. Nah, jadi bukan ya du'ul tapi ya du'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itu enak vokalnya. Kalau vokalnya sempurna akan terdengar enak. Fadzal, jangan leka, bukan le. Fadzalikal, bukan leka, bukan le tapi li, la li lu bal, lu lallani lalna lali lu li. Fadzalikal ladzi yad'ul yadu, bukan yad'ul yatim. Nah, ya saat kita melafalkan harokat dengan vokal yang sempurna maka akan jauh lebih enak dalam membaca Al-Qur'an ya. Demikian barangkali koreksi saya untuk tadi Bu Teti ya di Tangerang ya. Demikian Mbak Nana, saya kembalikan ke Mbak Nana. Baik, Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Ita ya, terakhir ya, Oh, Bu untuk Ita, mohon mencoba membaca maaf. Al-Quran. Buat yang kayaknya mau baca Quran ini banyak banget, Ustadz. Jadi semuanya berantusias untuk dicari kesalahannya. Tadi menurut Ustadz kan Ustadz cari-cari kesalahan ya Iya. dalam mengaji. Ya, jadi boleh mendaftar kembali ya, Bapak Ibu ataupun seluruh partisipan kepada kru Cetersa Foundation. Mudah-mudahan di minggu depan mendapatkan kesempatan. Oke, Ustadz tadi kan sudah memaparkan beberapa tema atau memaparkan beberapa hal gitu ya. Boleh Ustadz sedikit closingnya Ustadz? Ya, jadi bagian dari tartil membaca Al-Quran diantaranya adalah mampu menebalkan huruf-huruf tebal. Ciri huruf tebal itu kalau dia berharokat fathah, ya bunyinya seperti O. Bukan karena vokalnya dia menjadi O, tapi dalam huruf yang tadi fathah bunyinya O, terdapat sifat isti'la dan sifat itbaq yang hari ini kita pelajari. Oleh karena itu, latih terus, insya Allah kita memiliki potensi yang sama, peluang dan kesempatan yang sama, selama kita terus bermujahadah, bersungguh-sungguh dan fokus untuk senantiasa melatih lisan kita dan melatih telinga kita, sehingga kemudian suatu saat insya Allah Allah akan berikan kemudahan sehingga bacaan Quran kita menjadi mahir. Ya, demikian barangkali insya Allah pada pertemuan berikutnya di Arsa Mengaji, episode berikutnya tadi sudah sampaikan Mbak Nana ya, untuk pekan depan spesial. Mungkin tidak akan melanjutkan dulu materi kita, tapi nanti akan bahasannya khusus. Nanti bahasan berikutnya setelah itbaq ini, kita akan pelajari tentang tafkhim dan tarqiq secara umum. Ya, tentang tafkhim dan tarqiq. Kalau kita di episode 9 dan 8 itu bahas tentang tafkhim, maka insya Allah berikutnya tentang tafkhim dan tarqiq. Jadi ada yang tafkhim dan tarqiq. Ada yang harus kondisinya dibaca tebal dan ada yang harus dibaca dengan tipis. Nah, apa saja? Nah, insya Allah nantikan di Arsa Mengaji berikutnya. Saya kira cukup untuk episode kali ini. Saya Abu Rubani pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abu Robani yang sampai hari ini memberi pemahaman secara jelas ya tentang Al-Quran. Oke, kalau tadi dengan narasumber kita pemateri Al-Quran, saya mau memperkenalkan satu orang yang tadi di awal nih, mungkin ada yang bertanya-tanya kok tiba-tiba ada yang ngaji gitu di opening acara. Ya, Zain boleh sapa teman-teman partisipan ya Zain? Jadi kalau masih ada yang ingat ketika beberapa episode sebelumnya saya pernah memperkenalkan tentang SMA unggulan Cetersa Foundation di mana menjadi SMA yang ada di 2 daerah yaitu di Deli Serdang Sumatera Utara dan juga di Sukoharjo Jawa Tengah yang meluluskan hampir 100% anak-anak yang sangat cerdas yang bisa masuk ke beberapa universitas negeri favorit di Indonesia. Nah, ini salah satunya ada Zen yang tadi mengaji. Zen ini adalah lulusan dari Universitas Gajah Mada ya Zen ya. Halo Zen, boleh sapa saya? Assalamualaikum Zen. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Nana. Ya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Zen adalah salah satu dari alumni SMA unggulan Cetersa Foundation yang ada di Deli Serdang Sumatera Utara ya Zen ya. Posisinya juga sekarang sedang di Medan ya Zen ya, kalau tidak salah ya. Iya benar Mbak, masih di Medan. Oke, nah Zen ini adalah salah satu penerima beasiswa di Universitas Gajah Mada. Udah pokoknya nggak perlu diragukan lagi deh. Lulusan SMA unggulan Cetersa Foundation yang dibangun oleh Bapak Khairul Tanjung dan Ibu Anita Ratnasari Tanjung ini meluluskan anak-anak muda generasi bangsa yang punya budi pekerti dan juga kecerdasan yang sangat unggul. Oke Zen, mudah-mudahan minggu depan bisa gabung lagi ya Zen ya. Ajak temannya sebanyak-banyaknya ya Zen ya. Insya Allah Mbak. Oke, siap. Nah, hari ini Zen tidak hanya mengaji, tapi juga akan memimpin doa untuk kita semua. Sebagai penutup acara, mungkin Zen bisa pimpin doa ya Zen ya. Silahkan. Baiklah, kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum berdoa, karena ini momennya juga masih suasana maulid, alangkah baiknya kita memulai berdoa dengan bersalawat kepada baginda kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin kita angkat kedua tangan kita seraya bermunajat kepada Allah dan memohon ampunan dan lindungan darinya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah.
الحمد لله على نعمة الحجرة الحمد لله على نعمة التوبة الحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وعملا صالحا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa yang dipimpin oleh saudara Zain tadi dimakbul oleh Allah, diijabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, berarti dengan ditutupnya doa tadi, kita berakhir juga acara Arsa Mengaji episode 9 kali ini. Di Arsa berikutnya, tadi sudah Ustadz Abu Robani sounding juga sedikit ya, ada Arsa Mengaji spesial. Kita tidak akan membahas secara detail lagi tentang materi, tapi akan ada sesuatu yang spesial. Kalau penasaran, jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya rekan untuk ikut di Arsa Mengaji spesial 20 November 2020. Nah, saya Nana sedikit mengulas tadi ada surat Al-Maun yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Robani ya, bahwa di dalamnya ada ciri-ciri orang munafik, bagaimana orang-orang yang tidak mau merawat atau memelihara anak yatim, tidak mau memberi makan, atau orang-orang bahkan yang dipinjamkan barang bergunanya itu tidak mau memberikan ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam bagian golongan orang-orang tersebut. Oke, sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan. Kita bertemu lagi di Arsa berikutnya. Saya Nana, pemandu acara di hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung yang sampai hari ini, sampai akhir acara berkenan gabung. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hari ini terus bersemangat, apalagi terus bertambah ya orang-orang yang ingin mencoba mengaji. Begitu juga kepada Ustadz Abu Robani, saya ucapkan terima kasih Ustadz dan juga seluruh timnya. Mudah-mudahan terus bisa bersemangat ya Ustadz dan diberi kesehatan agar kita bisa belajar Al-Quran di Arsa Mengaji berikutnya. Jangan lupa untuk terus tonton YouTube kita seperti tadi, di subscribe, di share dan juga di komen positif. Instagram Cetersa Foundation jangan lupa di follow karena kita akan share banyak hal-hal menarik dan juga hal positif di sana. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sebelumnya kita baca doa bersama dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.